Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suli Sunditasari dengan NIM 250-20045 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangku Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Investasi Kripto dalam Perspektif Islam. Baik, saya langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan berbagai inovasi. Salah satunya adalah cryptocurrency atau aset kripto. Aset ini kripto semakin banyak diminati sebagai instrumen investasi karena menawarkan potensi keuntungan yang tinggi. Namun, di balik potensi tersebut juga terdapat resiko yang besar, sehingga muncul perbedaan pendapat mengenai hukumnya dalam Islam. Oleh karena itu, investasi kripto perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Pada materi ini terdapat 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana konsep dan mekanisme aset kripto. Kedua, bagaimana hukum investasi kripto menurut fikih muamalah. Ketiga, bagaimana pandangan ulama dan lembaga fatwa mengenai investasi kripto. Berikutnya adalah tujuan penulisan. Tujuan dari pembahasan ini yaitu memahami konsep aset kripto, menganalisis hukumnya menurut Islam, mengetahui pandangan para ulama, serta memberikan pemahaman kepada investor muslim sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan aset digital yang berbasis teknologi blockchain dan menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksinya. Aset ini bersifat terdesentralisasi, artinya tidak dikendalikan oleh satu pihak. Selain sebagai media pertukaran kripto, juga banyak digunakan sebagai instrumen investasi. Aset kripto dapat diperoleh melalui mining, pembelian exchange, maupun staking. Selanjutnya adalah mekanisme kerja kripto. Semua transaksi kripto dicatat di dalam blockchain sehingga bersifat transparan dan sulit diubah. Nilai aset kripto selalu berubah mengikuti kondisi pasar. Selain itu, harga kripto juga dipengaruhi oleh permintaan, penawaran, regulasi, dan perkembangan teknologi. Berikutnya kita masuk ke analisis fikih muamalah. Dalam fikih muamalah terdapat 3 unsur yang menjadi perhatian, yaitu gharar, maisir, dan darar. Gharar berarti adanya ketidakjelasan dalam transaksi. Maisir berarti spekulasi atau untung-untungan yang menyerupai perjudian. Sedangkan darar adalah tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketiga unsur inilah yang menjadi dasar dalam menilai hukum investasi kripto. Selanjutnya adalah landasan Al-Quran dan hadis. Dalam dasar pertama adalah Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta dengan cara yang batil. Kemudian terdapat hadis riwayat Muslim yang melarang transaksi yang mengandung gharar. Selain itu, hadis riwayat Ibnu Majah juga menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh melakukan sesuatu yang menimbulkan mudarat bagi dirinya maupun orang lain. Selanjutnya kita masuk ke pandangan para ulama. Beberapa lembaga seperti MUI, Dar al-Ifta Mesir, dan Diyanet Turki berpendapat bahwa investasi kripto tidak diperbolehkan pada kondisi tertentu karena mengandung unsur gharar dan maisir. Namun, sebagian ulama kontemporer membolehkan investasi kripto dengan syarat aset tersebut memiliki utilitas yang nyata, memiliki proyek yang jelas, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Berikutnya analisis kasus. Tidak semua aset kripto memiliki karakteristik yang sama. Contohnya, meme coin umumnya tidak memiliki utilitas yang jelas dan harganya lebih banyak
dipengaruhi oleh tren atau hype, sehingga cenderung bersifat spekulatif. Sedangkan utilitas token memiliki fungsi yang nyata dalam ekosistem blockchain, sehingga lebih layak dianalisis sebagai aset teknologi dibandingkan sekadar spekulasi. Selanjutnya kita melihat kelebihan dan risiko investasi kripto. Beberapa kelebihan investasi kripto yaitu memiliki potensi keuntungan yang tinggi, menggunakan teknologi modern, mudah diakses, dan proses transaksinya relatif cepat. Namun, investasi kripto juga memiliki resiko, seperti harga yang sangat fluktuatif, potensi penipuan, ketidakpastian hukum, serta tingginya peluang terjadinya spekulasi. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa investasi kripto tidak dapat dihukumi secara umum. Kripto yang hanya bersifat spekulatif cenderung haram karena mengandung unsur garar dan mesir. Sementara itu, kripto yang memiliki utilitas nyata dapat dipandang mubah oleh sebagian ulama dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, investor muslim harus berhati-hati sebelum berinvestasi. Terakhir adalah saran. Bagi para investor, sebaiknya melakukan riset sebelum berinvestasi, menghindari spekulasi, dan memilih aset yang memiliki manfaat yang jelas. Sedangkan bagi regulator, diharapkan dapat menyusun regulasi kripto yang sesuai dengan prinsip syariah, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai investasi yang aman dan sesuai aturan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.